memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali dalam program Rema Renungan Mahasiswa STBI Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi kami ketika pada kesempatan yang indah ini Tuhan kembali pertemukan kami, walaupun dalam tempat yang berbeda-beda, tapi kami percaya Tuhan sedang akan berbicara kepada kami, memberikan kami pengajaran, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kasih-Mu, kebenaran-Mu bagi kami semua yang saat ini mendengarkan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini, pada kesempatan ini saya mengambil tema kolaborasi. Mari kita membuka bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-38 sampai 41. Saya akan membacakannya secara cepat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Sebagai orang percaya yang ada di bumi ini, kita tentu tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjalani tujuan itu di dalam kehidupan kita. Allah sudah menyatakan tugas untuk kita lakukan, yaitu dengan amanat agung. Dan amanat agung itu tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Kita harus bekerja bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya untuk dapat mewujudkannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam menjalankan amanat agung ini perlu ada kolaborasi satu dengan yang lain, sesama dengan orang percaya.
Kita harus saling tolong-menolong supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, mengerjakan tugas itu sendirian. Akan terasa sangat berat untuk kita jalaninya. Sama seperti ketika kita melihat di sini ada piano, tuts piano yang ada ketika dibunyikan hanya satu nada, tidak akan menjadi sesuatu yang indah, tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Namun ketika dimainkan bersama-sama, dengan harmonis, dengan baik, akan menjadi suatu nada-nada yang indah, akan menjadi sebuah lagu yang indah. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Tuhan sudah punya tujuan bagi diri kita masing-masing. Ketika kita bersama-sama, berkolaborasi, menjalani kehidupan ini, tujuan Allah yang lebih besar, dalam lingkup yang lebih besar, akan dijalankan dengan baik, akan terjadi dengan baik ketika kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan berkolaborasi yang ideal ini, ada banyak penghambat. Ketika kita baca perikop Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41, kita bisa melihat ada penghambat-penghambat yang pada akhirnya bisa menghambat kita dalam berkolaborasi. Mari kita melihat bersama-sama. Saya mendapatkan ada dua hambatan yang muncul di dalam perikop ini untuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama di ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Hambatan yang pertama adalah eksklusivitas. Kita merasa diri kita eksklusif. Yohanes dalam perikop ini merasa menyampaikan kalimatnya dalam konteks perasaan yang berada dekat dengan Yesus. Yohanes merasa sebagai murid yang dekat, murid di dalam lingkaran dekat Yesus. Ya, karena di Markus pasal 6 kita melihat bersama-sama bahwa Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid. Dan Yohanes salah satunya. Dan setelah itu Yesus mengajak Yohanes ketika pasal 9, Yesus dimuliakan di gunung. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 dari 12, hanya 3 orang yang dibawa. Itu membuat Yohanes merasa, oh ya, saya ini orang yang dekat dengan Yesus. Jadi dia memiliki rasa eksklusivitas yang sangat tinggi. Bisa kita lihat di dalam kalimatnya yang sudah diterjemahkan LAI, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita." Yohanes merasa di dalam kelompok itu hanya ada Yesus dan ke-12 murid. Sedangkan orang-orang yang lain bukan pengikut Yesus. Orang-orang yang ada di luar. Eksklusivitas berbicara tentang sudut pandang yang negatif. Memandang orang lain dalam sisi yang negatif. Hal ini menghambat kolaborasi. Kenapa? Mari kita lihat respon Yesus kepada Yohanes. Ayat 40 dikatakan, saya mulai dari ayat 39. "Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia." Ayat 40 dikatakan, "Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Kata "kita" yang disampaikan Yohanes bernada eksklusivitas dan menganggap orang lain tidak sebagai dalam satu kesatuan. Hal ini yang menghambat kolaborasi. Karena apa? Keberadaan Yesus di situ justru ada untuk orang-orang banyak, bukan cuma untuk murid-murid. Ya, dalam konteks saat ini kehidupan kita, amanat agung yang harus kita jalankan, kita tidak boleh merasa eksklusif. Di dalam kita mendapat tugas, oh saya orang percaya, saya harus melakukan segala sesuatu sendiri. Tidak, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dalam konteks amanat agung untuk menjangkau orang-orang lain, menjangkau jiwa-jiwa, kita harus saling bekerja sama. Eksklusivitas dalam konteks kolaborasi itu menjadi penghambat. Namun sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa keselamatan yang kita miliki itu eksklusif, hanya ada di dalam Yesus. Itu hal yang berbeda. Tapi ketika kita berbicara tentang kolaborasi, bekerja bersama-sama dengan orang lain, kita harus menekan, kita harus menghilangkan sifat eksklusivitas ini. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Kita harus merasa inklusif, kita melibatkan orang lain sebanyak-banyaknya. Supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Nah, kita belajar penghambat yang kedua. Kalau tadi sudah ada rasa eksklusivitas yang ada, di ayat 41 dikatakan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Memang Yohanes tidak menyatakan secara langsung dalam kalimatnya, tapi mungkin Yesus sudah mengetahui apa yang ada di pikiran dari Yohanes. Yesus mengatakan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Hal kedua yang mungkin menjadi penghambat dalam berkolaborasi adalah rasa pamrih. Mungkin Yohanes ingin untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, mendapatkan upah, karena dia adalah rasul. Dia ingin berada di dekat Yesus. Bingung mencari upah. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita bingung mencari berkat, kita bingung mencari mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya, biar saya aja yang mengerjakan. Tugas-tugas dari Tuhan Yesus ini saya bisa mengerjakannya semua. Karena kita pamrih, bingung untuk mencari sesuatu untuk diri kita sendiri. Hal itu akan menghambat kita di dalam kita berkolaborasi. Pada akhirnya orang lain akan tersisihkan. Karena kita ingin mendapatkan semuanya, mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, orang lain gak usah. Akhirnya kita menyingkirkan orang lain dan kita tidak berkolaborasi. Pada akhirnya apa? Tujuan utama kita tidak bisa berjalan dengan baik karena kita tidak berkolaborasi. Perikop yang sebelumnya, pasal 9 ayat 33 sampai 37. Bahkan murid-murid Yesus pun membicarakan siapa yang terbesar di antara kita, di antara mereka, di antara murid-murid. Ya, jadi mereka bingung untuk mencari upah untuk dirinya sendiri, mencari penghargaan untuk dirinya sendiri. Oh, saya murid yang paling baik. Oh, saya pengikut Yesus yang paling baik. Oh, saya orang Kristen yang paling suci. Tidak. Dalam konteks amanat agung, kita harus bersama-sama berkolaborasi. Kita singkirkan pamrih. Jangan mencari sesuatu untuk diri kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya ketika kita sudah memberikan, Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan pasti akan mengingat kita. Tuhan akan memberikan sesuai dengan porsi yang terbaik bagi kita. Jadi ketika kita bersama-sama mau untuk belajar berkolaborasi, mari kita menghilangkan rasa pamrih. Mari kita menghilangkan kerinduan, keinginan, hasrat untuk mendapatkan sesuatu untuk diri kita. Markus pasal 10 ayat 43 dikatakan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mari kita belajar, tidak mencari sesuatu untuk diri kita sendiri. Tapi kita memberikan segala sesuatu yang terbaik, kita merendahkan diri. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kesimpulannya, untuk berkolaborasi, kita harus menghilangkan penghambat-penghambat yang ada, yaitu rasa eksklusivitas dan rasa pamrih. Kita tidak bisa bekerja sendiri dan kita tidak bisa bekerja untuk mencari keuntungan diri sendiri. Pada kesimpulannya, dua hal ini bermula dari diri kita sendiri. Ketika kita mau untuk berkolaborasi, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap untuk berkolaborasi untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita hilangkan rasa eksklusivitas. Mari kita hilangkan rasa pamrih. Supaya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Semakin banyak orang-orang yang mengenal Yesus, semakin banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk berkolaborasi sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, untuk menghilangkan rasa eksklusivitas dan juga menghilangkan rasa pamrih kami Tuhan. Dan sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Biarlah apa yang kami pelajari bersama-sama hari ini menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sembah